Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Semoga teman-teman dalam kondisi sehat. Amin. Baik teman-teman, kali ini di channel Kalbe Pinjol kita akan bahas kembali mengenai pinjol OTAS ya. Bagi teman-teman yang sedang ada permasalahan di pinjol OTAS, khususnya yang gagal bayar, tonton terus sampai akhir video ini, jangan di skip, dan jangan lupa subscribe dan tombol lonceng dinyalakan ya. Baik, langsung aja ke pembahasan biar mempersingkat waktu. Di screen yang kalian lihat ya, OTAS ya. OTAS itu sudah berizin OJK teman-teman ya. Jadi atas lisensi dari OJK dan dinaungi oleh PT Plus Ultra Abadi ya. Seperti teman-teman bisa baca di screen kalian. Baik, untuk gagal bayar di OTAS, saya punya data teman-teman ya. Ini sudah keterlambatan lebih dari hampir mau 2 bulan teman-teman ya. Nah, dengan nominal yang cukup besar, bisa teman-teman lihat, ini ada 2 pendanaan ya. Jadi pendanaannya ada 2 dengan nominal yang harus dikembalikan seperti yang kalian lihat. Di fasilitas pendanaan 7 itu sebesar Rp6.526.807. Ini sudah lewat teman-teman ya, seperti kalian lihat ya. Sudah overdue ya, 12 bulan 12 2022, sudah lewat 41 hari. Begitu juga dengan di fasilitas pendanaan ke-9-nya, nominalnya lebih besar, yang kalian bisa lihat, saya besarkan, Rp7.213.800, juga sudah overdue ya, di 12/12/2022 sama dengan nominal waktu keterlambatan 41 hari saat data ini diambil. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang ada permasalahan di pengembalian dana di OTAS, pinjol OTAS ya, ini legal teman-teman ya. Resikonya apa aja nanti kita akan bahas tuntas. Dan bagi teman-teman yang sekarang ini hampir persis atau mungkin lebih besar atau mungkin lebih sedikit, jangan khawatir teman-teman, karena kalau untuk penagihannya sejauh ini masih sesuai SOP ya. Nah, seperti kita lihat cara-cara penagihannya teman-teman ya. Nah, ini WA penagihan ya, saat keterlambatannya 31 hari saat screenshot ini diambil. Teman-teman bisa baca ya. Jadi di sini ditawarkan penghapusan denda ya, atau hanya bayar pokok aja gitu kan. Cuma kalau kalian sudah punya dana, saya sarankan jangan lewat DC ya kalau mau nego denda ya. Maksudnya nego pembayaran pokok aja, jangan lewat DC ya. Kalian bisa email langsung ke CS-nya ya. Kalau lewat DC nanti khawatirnya ketika udah dibayar ternyata di aplikasi tetap masih ada. Oke. Nah, di sini yang saya sorot di paling bawah adalah jadi penyelesaian tagihannya ingin bagaimana ya, karena memang ini tidak direspon ya. Jadi di WA tidak direspon sama sekali. Note, pembayaran Anda sedang dalam pengawasan kolektor lapangan. Segera respon dan bayar tagihan Anda segera. Terima kasih ya. Teman-teman jangan khawatir. Sejauh ini OTAS belum ada kolektor lapangannya ya. Jadi OTAS itu masih hanya teror lewat WA, telepon, dan juga email. Mengenai OTAS ini seberdata atau tidak, jawabannya tidak seberdata. Karena sejauh ini masih sesuai SOP, jadi hanya neror kondar aja. Jadi kalau kalian menginput kondar yang aktif, akan selalu di notif ya. Dan itu pun masih sesuai SOP, karena yang di SMS WA ke nomor kondar itu tidak menyebutkan nominal tagihannya ya. Nah, teman-teman bisa lihat ini WA ke kondar ya. Nah, ini WA ke kondar. Nah, ini OTAS ya resmi ya. Jadi tidak langsung dari sistem ya dia ya. Nah, ini seperti kalian bisa baca sendiri ya.
Nah, otas pinjaman ini saya tutup, sudah terlambat, harap diberitahu untuk melunasi pinjaman. Jadi masih sesuai SOP. Baik, terus kemudian ini model penagihan yang lain ya, ya ini yang akan saya bahas juga ya. Diingatkan kembali terhadap nasabah aplikasi OTAS, tagihan Anda sudah lewat jatuh tempo. Nah, ditunggu itikat baiknya, bla 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 bla. Jika tidak ada ini, nanti akan semuanya akan dikirimkan ke OJK ya untuk di blacklist begitu kan. Nah, ini SOP yang akan dilakukan ketika tidak segera melakukan pembayaran. Teman-teman bisa membaca ya, atau barangkali teman-teman sekarang ada yang sering diteror dengan template seperti ini. Jangan panik teman-teman ya, jangan panik. Dan kalian bisa cermati ya. Nah, poin nomor 1 ya, semua data pribadi akan di blacklist dan akan ditutup semua akses untuk peminjaman online maupun ke tempat penggadean. Justru kalian harus berterima kasih. Kenapa? Karena ketika memang ini nanti diberlakukan blacklist gitu kan ke OJK-nya, slip, ketika kalian akan memajukan pinjaman ke lembaga keuangan lain, aksesnya akan ditutup. Jadi artinya kalian tidak bisa minjol lagi atau tidak bisa gali lubang di utang yang lain. Itu lebih bagus teman-teman. Daripada kalian masih bisa gali terus, nanti malah tambah banyak, tidak terselesaikan semua. Jadi lebih baik di blacklist kalian. Jadi kalian tidak bisa lagi melakukan peminjaman, tidak bisa gali lubang, tutup lubang. Itu lebih bagus. Kemudian akses yang kedua, poin yang kedua, akses untuk peminjaman ke semua bank akan ditutup. Nah ini hampir sama dengan poin nomor 1 ya. Jadi setelah di blacklist, otomatis peminjaman-peminjaman ke lembaga keuangan itu akan tertutup. Tapi teman-teman tidak perlu khawatir ya, karena bank sekelas bank itu masih melihat tidak slik itu memang nomor dia kayak second opini aja. Jadi semua kebijakan itu masih di tangan bank. Bisa aja dengan melihat sliknya jelek, tapi masih dikasih untuk pinjaman juga sangat bisa. Karena dilihat dari track record di banknya. Misalkan kalian punya rekening apa nih, Permata gitu kan. Kalian di situ gaji kalian juga masuk langsung ke situ gitu kan. Jadi ketika kalian mengajukan pinjaman, bisa aja dari pihak banknya itu memberikan akses pinjaman, walaupun blacklist gitu kan, karena dianggap kalian punya pendapatan. Ya, jadi mengenai poin nomor 2 itu jangan khawatir ya, karena ini tidak mutlak ya. Kalau tutup aksesnya belum tentu yang lain itu akan tutup juga, karena masih bisa akses. Nah, jadi kebijakannya itu tetap di tangan bank ya, atau lembaga keuangannya. Nomor 3, akun yang sudah melakukan peminjaman online akan terkena pemblokiran semua data pribadi Anda. Ya, ini maksudnya sama ya, hampir sama ya ini poinnya ya. Jadi yang satu ini kemungkinan ini ada blacklist OJK karena ini ada proses, ada keterangan OJK. Kemudian yang nomor 3 ini pemblokiran semua data pribadi Anda. Bisa aja ini masuk ke ini ya, Pusdafil ya. Pusdafil itu kan kayak data centernya semua pinjol ya. Jadi kalian udah minjol di mana aja nih, ketahuan semua di situ. Jadi Pusdafil itu pusat data fintech lending ya. Jadi semuanya ketahuan di situ. Kalau diblokir, ya alhamdulillah aja. Malahan kalian akan dijauhkan lagi dari utang-utang berkelanjutan ya. Jadi jangan khawatir teman-teman kalau masalah pemblokiran seperti ini. Malah justru bagi kalian alhamdulillah. Bagi saya ini alhamdulillah ya. Jadi tidak bisa minjol ataupun utang di lembaga keuangan yang lain. Oke. Kemudian, nah ini yang tadi ya. Jadi keterlambatannya 41 hari. Terus ini saya lebih detailkan lagi teman-teman ya. Nah ini tagihan saat itu kalau tidak ada keterlambatan itu adalah pengembaliannya 4.723. Tapi ketika ini ada keterlambatan yang hampir akan 2 bulan, ini keterkena denda teman-teman. Dan lumayan besar dendanya. Dendanya adalah 1,8 juta.
itu untuk pinjaman yang pertama ya. Pinjaman yang kedua, nah ini kalian bisa baca sendiri teman-teman ya. Denda keterlambatannya 1.900.000. Jadi total pengembaliannya kalau harus dibayar 7,2 juta sekian. Kemudian yang pertama 6,5 juta sekian ya. Nah, ini teman-teman. Kemudian ini saya punya data. Jadi si OTAS itu sesuai yang tadi di WA ya. Mau dilaporkan ke OJK ya. Nah, mana tadi ya? Ini akan diproses datanya sama OJK ya. Itu bisa benar adanya, teman-teman. Karena kita menemukan data di tabel slip itu ada keterangan PT Plus Ultra Abadi. Jadi memang data kalian dilaporkan ya. Jadi di sini PT Plus Ultra Abadi OTAS itu melaporkan pinjaman kalian itu ke OJK. Walau dari lancar, dalam perhatianku atau macet nanti akan tertera semuanya di kolektibilitas ini ya. Jadi ketika ini sudah 5, berarti kalian blacklist ya, karena dianggap macet ya. Jadi teman-teman, kesimpulannya, jika kalian sekarang ada keterlambatan pembayaran atau tidak bisa bayar di OTAS, jangan dipaksakan teman-teman. Jangan sampai kalian itu ke lubang tutup lubang ya. Itu tidak menyelesaikan masalah, justru akan memperburuk masalah ya. Dan sejauh ini resiko terberatnya untuk OTAS itu belum ada DC lapangannya. Jadi jangan lagi ada pertanyaan, ada DC lapangannya nggak Bang? Tidak ada. Jadi masih aman dari DC lapangan. Penagihan masih difokuskan di online. Kemudian yang sudah pasti dan sesuai data ini adalah masuk SLIK ya. Kalau sudah masuk SLIK ya sudah. Itu alhamdulillah, karena nanti akan blacklist. Ya. Jadi teman-teman, sekali lagi jangan khawatir kalau tidak bisa membayar seperti ini. Utamakan kebutuhan kalian dulu. Nanti mengenai apakah kalian ada niatan untuk bayar, itu nanti kalau kalian sudah mengupayakan kebutuhan kalian dulu. Jika kalian punya rezeki berlebih, silakan. Bisa kalian tawar langsung ke customer service-nya untuk bayar pokoknya aja. Ya. Mungkin itu dulu teman-teman penjelasan kali ini untuk pinjol OTAS. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya.